Oke, jumpa lagi dengan channel Isofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal materi tentang mikroskop. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya, agar saya lebih semangat lagi membuat video yang selanjutnya. Oke, mari kita menuju ke soal yang pertama. Nah, di soal pertama, di situ ada mikroskop memiliki lensa objektif dan lensa okuler dengan jarak titik api masing-masing 1,8 dan 5 cm. Nah, sebuah benda diletakkan pada jarak 2 cm di bawah lensa objektif. Nah, tentukan perbesaran yang terjadi jika benda diamati orang yang memiliki titik dekat 25 cm. Nah, di situ dikasih tahu keadaan mata berakomodasi maksimum. Oke, berarti mari kita tulis diketahuinya dulu. Nah, diketahui ada fokus objektif, ada fokus okuler, terus ada jarak benda okuler, nah terus ada titik dekatnya 25 cm. Nah, di situ ditanya adalah perbesaran maksimum. Nah, di situ ada keadaannya, yaitu adalah berakomodasi maksimum. Nah, berarti untuk keadaan berakomodasi maksimum, kita kasih rumus cepatnya aja untuk mikroskop. Perbesaran mikroskop keadaan maksimum. Nah, di situ ada rumusnya. Nah, rumusnya M max sama dengan FOB per SOB dikurang FOB dalam kurung dikali SN per FOK tambah 1. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. 1,8 dibagi 2 kurang 1,8 dikali 255 tambah 1. Hasilnya adalah 54. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Di situ ada sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dengan jarak titik api 0,9 dan berjarak 14 cm dari lensa okuler. Nah, terus titik apinya lensa okuler adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran jika benda terletak 1 cm dari lensa objektif. Nah, berarti diketahui di situ ada fokus objektif, ada jaraknya antara lensa objektif dan okuler, yaitu bisa dikatakan panjang mikroskop adalah D 14 cm, ada FOK 5 cm dan SOB adalah 1 cm. Nah, di situ tidak diketahui keadaannya. Nah, berarti kita belum tahu tuh keadaan akomodasi mata maksimum atau minimum. Nah, di sini dia harus tahu syaratnya. Jika nanti SOK lebih kecil daripada FOK, berarti keadaannya adalah maksimum. Tapi kalau nanti SOK-nya sama dengan FOK, berarti keadaannya adalah minimum. Nah, berarti kita nyari dulu S aksen OB-nya. Dengan rumus cepat, SOB dikali FOB dibagi SOB kurang FOB. Tinggal masukkan angkanya, hasilnya adalah 9 cm. Nah, terus kita punya data D. D-nya adalah untuk rumus aslinya adalah S aksen OB ditambah SOK. Nah, kita tinggal masukin D-nya 14, S aksen OB-nya 9 yang tadi kita hitung, ditambah SOK, hasilnya adalah 5. Nah, kita bisa membuktikan SOK-nya 5, FOK-nya juga 5, berarti kita udah tahu keadaannya adalah minimum. Nah, karena keadaan minimum, berarti rumus perbesaran minimum, kita pakai rumus cepat aja. Nah, dalam kurung FOB per SOB kurang FOB dikali SN per FOK, tinggal dimasukkan. Ya, hasilnya adalah 45. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 3. Ada sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dengan perbesaran 100 kali dan memperoleh perbesaran total 600 kali. Nah, terus di situ oleh pengamat normal, berarti SN-nya 25 ya. Nah, di situ jarak fokus lensa okuler yang diperlukan. Oke. Nah, di situ ada dikasih tahu keadaannya adalah berakomodasi maksimum. Tulis seperti biasa, diketahuinya. Oke, ada MOB, ada perbesaran secara maksimum 600. Ditanya jarak fokus. Oke, langsung aja kita pakai rumus cepat. Nah, rumus perbesaran mikroskop keadaan maksimum yaitu adalah sesuai dengan rumus aslinya MOB dikali MOK. Nah, cuma MOB-nya udah diketahui, berarti tinggal M keadaan maksimum MOB dikali MOK-nya dibuka jadi SN per FOK ditambah 1. Tinggal kita masukkan
600 sama dengan 100 dikali 25 per F ditambah 1. Hasilnya nanti kita bisa hitung benda ruas 5 terus sama dengan 25 per F, berarti hasilnya FOK nya adalah 5 cm. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 4. Seperti biasa, tulis diketahuinya dulu. Di soal diketahui di situ ada fokus lensa objektif 0,8 cm, terus FOK nya 6 cm. Nah, terus sebuah benda berarti SOP nya 1 mm, kita konversi dulu dari 1 cm. Nah, terus dia bilang jika pengamatan berakomodasi pada jarak 30 cm, berarti itu diketahui SN nya. Nah, padahal untuk keadaan maksimum S aksen OK nya sama dengan min SN, berarti kita bisa nulis S aksen OK sama dengan min 30. Nah, yang ditanya adalah panjang mikroskop atau D. Oke, kita tulis diketahuinya sudah. Nah, D keadaan maksimum berarti rumusnya S aksen OB ditambah SOK. Tapi kita belum punya S aksen OB, kita cari dulu S aksen OB. Jadi sama dengan SOB dikali FOB dibagi SOB dikurangi FOB. Nah, kita cari dulu S aksen OB nya, tinggal kita masukkan, hasilnya adalah 4 cm. Nah, tinggal kita nyari SOK nya. SOK nya rumusnya adalah S aksen OK dikali FOK dibagi S aksen OK kurangi FOK. Ini rumus cepat lensa ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan min 30 kali 6 dibagi min 30 kurangi 6, hasilnya adalah 5. Tinggal kita jumlahkan. Panjang mikroskop keadaan maksimum D sama dengan S aksen OB ditambah SOK, 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 5. Seperti biasa, tulis diketahui dulu. Diketahui sebuah mikroskop jaraknya fokus okulernya 2,5 cm, FOB nya 0,9, terus disitu ada keadaannya tidak berakomodasi. Jadi kalau adik-adik ngerjain soal mikroskop, carilah dulu keadaannya, dia berakomodasi maksimum atau tidak berakomodasi. Nah, terus di soal itu dia bilang jika benda diletakkan pada jarak 1 cm, berarti diketahui SOB nya. Dia nanya perbesaran mikroskop. Nah, untuk perbesaran mikroskop keadaan minimum, langsung aja kita kasih rumus cepat, yaitu adalah FOB dibagi SOB kurang FOB dalam kurung dikali SN per FOK. Tinggal masukin angkanya, ya hasilnya adalah 90 kali. Jawabannya adalah D. Di soal nomor 6, ada sebuah mikroskop mempunyai panjang tabung 21,4 dalam cm, fokus objektif 4 mm, fokus ukuran 5 cm. Nah, terus dikasih tahu keadaannya mata tanpa berakomodasi. Nah, yang ditanyakan benda harus berada pada jarak titik-titik. Nah, berarti di soal kita bisa nulis diketahuinya. Nah, diketahuinya ada D nya panjang mikroskop 21,4, terus ada FOB nya 4 mm atau 0,4 cm, terus FOK nya 5 cm. Terus mata tidak berakomodasi. Nah, ditanyakan jarak benda. Berarti di soal ini nanyanya adalah SOB nya. Oke, untuk rumus D untuk SOB yaitu adalah S aksen OB tambah FOK. Nah, terus untuk D nya sama dengan SOB dikali FOB dibagi SOB kurang FOB ditambah FOK. Jadi nanti S aksen OB nya kita buka dengan rumus lensa ya. Terus D nya 21,4, terus sama dengan SOB dikali 0,4 dibagi SOB dikurangi 0,4 ditambah 5. Nah, tinggal pindah ruas 5 nya jadi 16,4 sama dengan SOB dikali 0,4 dibagi SOB kurangi 0,4. Jadi SOB nya hasilnya adalah 0,41 cm atau 4,1 dalam milimeter. Jadi jawabannya adalah B. Terus nomor 7. Nomor 7 kita tulis diketahui dulu. Ada seorang siswa ingin mengamati mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop dengan jarak fokus lensa okuler, berarti diketahui FOK nya. Terus ada FOB nya 2 cm, terus SOB nya 2,2 cm. Nah, terus ada keadaan akomodasi maksimum.
Nah, dia nanya perbesarannya. Oke, perbesaran untuk keadaan akomodasi maksimum yaitu adalah ini dia rumus cepatnya, Emax dalam kurung FOB per SOB kurang FOB, terus kurung tutup dikali SN per FOK ditambah 1. Ya, tinggal kita masukkan angkanya aja. Jadi kalau pakai rumus cepat itu lebih enak. Berarti Emax tinggal 2 dibagi 2,2 kurangi 2, terus tinggal dikali 25 per 5 tambah 1, hasilnya 60 kali. Ya, jangan lupa dicatat rumus cepatnya. Oke, untuk nomor 8 ada soal gambar sinar pada mikroskop. Jadi kurang lebih ada gambar sinar pada mikroskop seperti itu. Nah, tapi di sini hati-hati, adik-adik harus bisa membedakan antara keadaan maksimum atau minimum. Nah, di situ ada kata kuncinya kok. Nah, dari gambar kita sudah bisa lihat dia keadaannya maksimum atau minimum. Nah, dari kalimat juga sudah dikasih tahu. Ada kata intinya, dia bilang berkas yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sinar sejajar. Nah, itu digarisbawahi. Nah, itu menunjukkan keadaan adalah minimum. Nah, terus kalau secara konsep yaitu di mana SOK sama dengan FOK. Yuk, kita tulis diketahuinya. Dari gambar kita bisa nulis diketahuinya. Oke, kita sudah tahu keadaannya tidak berakomodasi. Terus dari situ kita bisa tahu FOB-nya adalah 2 cm, terus SOB-nya 2,2 cm, terus FOK-nya 8 cm. Yang ditanyakan jarak antara lensa objektif dan okuler, berarti dia nanya panjang mikroskop, nama lainnya ya, untuk keadaan mata tidak berakomodasi. Nah, terus untuk keadaan mata berakomodasi maksimum gimana? Nah, gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, itu hasil akhirnya tidak sejajar sinarnya tapi lancip. Nah, itu hanya sebagai informasi aja. Nah, terus untuk D nya kita pakai rumus cepat aja. D min sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Nah, S aksen OB nya kita pakai rumus cepatnya lensa seperti biasa, SOB dikali FOB dibagi SOB kurang FOB ditambah FOK. Tinggal kita masukkan angkanya, 2,2 dikali 2 dibagi 2,2 dikurangi 2. Nah, FOK nya sudah ada 8. Hasil akhirnya adalah 22 ditambah 8, 30 cm. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 9 terus diketahuinya. Oke, dari soal diketahui jarak dekat lensa objektif, berarti diketahui FOB nya 1,8, terus ada FOK nya 6 cm. Nah, pada pengamatan mikroorganisme menggunakan mikroskop dengan mata normal, nah di soal itu minta SN nya 24 cm. Nah, tanpa keadaan berakomodasi, berarti keadaannya adalah minimum. Nah, di soal ngasih tahu kalau jarak antara lensa objektif dan okuler 24, berarti D nya 24 cm. Oke, yang ditanyakan perbesaran. Oke, berarti kita nyari dulu dari data yang ada dari D, terus ada FOK, kita bisa nyari S aksen OB. Berarti D min sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Kita bisa memperoleh S aksen OB nya yaitu adalah 18. Nah, kalau sudah, baru kita ke rumus perbesaran. Nah, dari tadi kita membahas rumus cepat diketahui F sama SOB. Nah, ini ada rumus lain lagi, ini modifikasinya. Nah, nanti dicatat aja. Nah, M min sama dengan S aksen OB dikurangi FOB per FOB dikali SN per FOK. Nah, ini rumus lain jika diketahui S aksen OB nya. Nah, berarti tinggal kita masukkan S aksen OB diperoleh dari hitungan tadi 18 dikurangi 1,8 dibagi 1,8, SN nya 24 dibagi 6, hasilnya adalah 36. Berarti jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 10. Di soal nomor 10, wah itu soalnya panjang banget ya. Oke, mari kita tulis diketahuinya. Nah, diketahui di soal, di situ ada suatu preparat berada pada jarak 2 cm, berarti ketahui SOB nya 2 cm, terus ada jarak titik api objektif 1,8 cm dan FOK nya adalah 6 cm. Nah, terus titik dekatnya SN nya 30 cm. Nah, terus keadaan mata berakomodasi maksimum. Nah, ditanya pernyataan yang benar. Nah, di situ ada pernyataan 1,
lensa okuler berfungsi sebagai loop. Nah, jadi pernyataan satu benar ya. Jadi pada mikroskop, lensa okuler itu berfungsi sebagai loop, dimana benda terus ke lensa objektif terus akan diperbesar, terus nanti akan diperbesar lagi oleh lensa okuler. Pernyataan satu benar. Pernyataan dua, ditanyakan bayangan yang dibentuk lensa objektif, berarti ditanya S aksen OB. Tinggal kita masukkan ke rumus S aksen OB sama dengan SOB dikali FOB dibagi SOB dikurangi FOB sama dengan 2 dikali 1,8 dibagi 2 kurangi 1,8, hasilnya adalah 18. Berarti pernyataan 2 salah. Terus pernyataan 3, perbesaran sudut. Nah, di sini nanya perbesaran sudut maksudnya adalah perbesaran mikroskop. Nah, karena keadaannya maksimum, berarti kita pakai rumus cepat Emax, yaitu adalah FOB dibagi SOB kurang FOB terus dikali SN per FOK ditambah 1. Tinggal kita masukkan angkanya, ternyata hasilnya adalah 54. Berarti pernyataan 3 betul. Nah, pernyataan 4 di situ dia nanya jarak antara objektif dan okuler, berarti nama lainnya dia nanya D, panjang mikroskop. D keadaan maksimum, berarti S aksen OB tambah SOK. Cuma SOK nya belum diketahui, hati-hati. Berarti tinggal kita cari pakai rumus cepat lensa, yaitu S aksen OK dikali FOK dibagi S aksen OK kurang FOK. Tinggal kita masukkan di max sama dengan 18 ditambah, nah ini dia. Untuk keadaan maksimum, S aksen OK nya itu adalah min SN, berarti S aksen OK nya min 30. Nah, berarti min 30 kali 6 dibagi min 30 kurangi 6, hasilnya 23. Berarti pernyataan 4 salah. Berarti jawabannya adalah B, 1 dan 3. Oke, demikian pembahasan materi mikroskop ya. Jika ada pertanyaan atau masukan bisa tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya.